Filsafat Ilmu Manajemen yang diampu oleh Profesor Dr. Heri Pratikno MSI dan Dr. Agung Winarno MM. Mengenal aliran dan metode berpikir filsafat. Mengenai ontologi, epistemologi, dan aksiologi. Bersama kami, saya Chandra Bagus Agung Pratama dan Fadia Zen, S3 PDIM kelas AA0, Program Doktor Ilmu Manajemen, Universitas Negeri Malang. 3 elemen yang mendasari bangunan ilmu pengetahuan. Ontologi mengenai apa yang ingin kita ketahui. Epistemologi mempelajari tentang bagaimana sesuatu itu bisa terjadi. Dan aksiologi tentang untuk apa ilmu yang telah dipelajari itu. Ontologi merupakan ilmu filsafat yang telah dipelajari sekitar 600 tahun sebelum Masehi, dimulai oleh Thales, Plato, dan Aristoteles. Sejarah ontologi adalah kajian filsafat yang paling kuno dan berasal dari Yunani. Studi yang membahas keberadaan sesuatu yang bersifat konkret. Dan pada masanya kebanyakan orang belum membedakan antara penampakan dengan kenyataan. Pemikir-pemikir dalam sejarah ontologi adalah Thales, yang merupakan bapak filsafat dunia, kemudian Plato, filsuf besar Athena, pendiri universitas pertama di dunia, merupakan murid Socrates, dan Aristoteles, merupakan filsuf Yunani murid Plato dari Makedonia. Thales merupakan filosof yang pernah sampai pada kesimpulan bahwa air merupakan substansi terdalam yang merupakan asal mula segala sesuatu. Namun yang lebih penting ialah pendiriannya bahwa mungkin sekali segala sesuatu itu berasal dari satu substansi belaka, sehingga sesuatu itu tidak bisa dianggap ada berdiri sendiri. Hakikat kenyataan atau realitas memang bisa didekati ontologi dengan 2 macam sudut pandang, yaitu kuantitatif, dengan mempertanyakan apakah kenyataan itu tunggal atau jamak. Kemudian kualitatif, yaitu dengan mempertanyakan apakah kenyataan realitas tersebut memiliki kualitas tertentu. Misalnya, daun yang memiliki warna kehijauan atau bunga mawar yang berbau harum. Beberapa aliran dalam bidang ontologi yaitu monisme, dualisme, materialisme, idealisme, dan agnostisisme. Monisme adalah aliran yang mempercayai bahwa hakikat dari segala sesuatu yang ada adalah satu saja, baik yang asa itu berupa materi maupun rohani yang menjadi sumber dominan dari yang lainnya. Dualisme meyakini sumber segala sesuatu terdiri dari 2 hakikat, yaitu materi atau jasad dan jasmani atau spiritual. Duanya macam hakikat itu masing-masing bebas dan berdiri sendiri, sama-sama abadi dan azali. Perhubungan antara keduanya itulah yang menciptakan kehidupan dalam alam ini. Materialisme. Anaximenes Demokritos telah menganggap bahwa yang ada hanyalah materi dan bahwa segala sesuatu yang lainnya yang kita sebut jiwa atau roh tidaklah merupakan sesuatu kenyataan yang berdiri sendiri. Menurut paham materialisme bahwa jiwa atau roh itu hanyalah merupakan proses gerakan kebendaan dengan salah satu cara tertentu. Sedangkan idealisme adalah lawan dari materialisme, yaitu manusia menganggap roh lebih berharga, lebih tinggi nilainya dari materi yang kehidupan manusia. Roh dianggap sebagai hakikat yang sebenarnya, sehingga materi hanyalah badannya, bayangan atau penjelmaan saja. Sedangkan agnostisisme adalah paham yang mengingkari bahwa manusia mampu mengetahui hakikat yang baik yang berupa materi ataupun yang rohani. Seperti Jean-Paul Sartre adalah seorang ateis yang penganut agnostisisme. Berikut istilah-istilah terpenting yang terkait dengan ontologi, yaitu yang ada, being, kenyataan atau realitas, eksistensi,
esensi, substansi, perubahan, tunggal, dan jamak. Ontologi ilmu membahas tentang apa yang ingin kita ketahui, seberapa jauh kita ingin mengetahui suatu pengkajian teori tentang ada atau being. Pada zaman dahulu, objek ilmu itu masih bersifat empiris karena berkaitan dengan pengalaman manusia saja. Hal-hal yang di luar pengalaman manusia itu dianggap bukan menjadi objek ilmu. Dan untuk mendapatkan pengetahuan, ilmu menggunakan asumsi, pengandaian. Mereka masih banyak berandai-andai ketika pada masa itu. Aliran filsafat ilmu berikutnya adalah epistemologi yang telah muncul pada abad ke-16 dan 19 Masehi, dikemukakan oleh James Frederick dan Raja James ke-6 Skotlandia. Epistemologi keilmuan adalah gabungan antara berpikir secara rasional dan berpikir secara empiris. Kedua cara tersebut digabungkan untuk mempelajari gejala alam dan menemukan kebenaran. Menurut bahasa, ini adalah bahasa dari Yunani, yang artinya episteme, yaitu pengetahuan, logos adalah ilmu. James Frederick Ferrier pada tahun 1854 menggunakan istilah epistemologi pertama. Namun, Raja James VI Skotlandia pada tahun 1591 menggunakan istilah epistemon, yaitu menurut Bradford. Mereka keduanya adalah orang dari kebangsaan Skotlandia. Empat pusat bidang perdebatan epistemologi. Yang pertama, analisis filsafat terkait hakikat dari pengetahuan dan bagaimana hal ini berkaitan dengan konsep-konsep seperti kebenaran, keyakinan, dan justifikasi. Yang kedua, berbagai masalah skeptisisme. Yang ketiga, sumber dan ruang lingkup pengetahuan dan justifikasi atas keyakinan. Yang keempat, kriteria bagi pengetahuan dan justifikasi. Apa arti manajemen? Manajemen adalah seni melaksanakan dan mengatur. Dari bahasa Italia, berasal dari kata manager, Prancis, manage, England, management, dan Indonesia, manajemen. Yang artinya merupakan sebuah proses yang dilakukan untuk mewujudkan tujuan organisasi melalui rangkaian kegiatan berupa perencanaan, pengorganisasian, pengarahan, dan pengendalian orang-orang serta sumber daya organisasi lainnya. Epistemologi, prinsip-prinsip manajemen. Cabang filsafat ilmu yang mempelajari dan menetapkan kodrat atau skop suatu jenis ilmu pengetahuan serta dasar pembentukannya. Menjelaskan tanggung jawab atas pertanyaan-pertanyaan yang muncul akibat ilmu pengetahuan itu sendiri. Epistemologi merupakan cabang filsafat yang bertujuan untuk menemukan makna dari pengetahuan dan menyebutnya awal yang sesungguhnya. Syarat-syarat untuk mempelajari epistemologi, yang pertama harus punya pengetahuan, punya pemahaman, sanggup memanfaatkan kemampuan, mampu menganalisis, mampu mensintesis, dan tepat mengevaluasi. Kemudian menjadi konten epistemologi, bagaimana sesuatu itu terjadi, bagaimana untuk mengetahui, dan bagaimana membedakan antara yang satu dengan yang lain. Epistemologi prinsip-prinsip manajemen. 1. Prinsip efisiensi dan efektivitas. Secara epistemologis, prinsip efisiensi dan efektivitas pada umumnya bersumber dari nilai-nilai budaya yang dianut oleh organisasi. 2. Prinsip pengelolaan. Pengelolaan bersumber dari perencanaan, sedang perencanaan bersumber dari keinginan, harapan, visi, dan misi organisasi. 3. Prinsip pengutamaan tugas pengelolaan, manusia sebagai bagian dari kelompok dan organisasi, manusia sebagai makhluk sosial dan individu, dan manusia sebagai jabatan, wewenang, kedudukan, fungsi, dan peranannya. 4. Prinsip kepemimpinan yang efektif,
Prinsip kepemimpinan yang efektif berkaitan dengan cara pengambilan keputusan. Dan yang kelima, prinsip kerjasama. Prinsip kerjasama digali dari aksioma bahwa manusia merupakan makhluk sosial yang tidak dapat melanjutkan kehidupannya jika tidak dibantu oleh orang lain. Ini adalah gambaran dari penyederhanaan makna dari prinsip efisiensi dan efektivitas, prinsip pengelolaan, prinsip pengutamaan tugas pengelolaan, prinsip kepemimpinan yang efektif, dan prinsip kerjasama. Epistemologi fungsi manajemen. Planning, cara awal merencanakan dengan 5W1H. Oleh Rudyard Kipling, seorang jurnalis, tentang what, when, where, who, why, and how. Selanjutnya, organizing, yaitu proses menghubungkan orang dan tugas serta fungsinya dalam organisasi yang meliputi 10 unsur berikut ini: human, skill, relation, concept, finance, facility support, job description, authority, SOP, recruitment, dan training. Budgeting dan actuating, menggerakkan dan mengusahakan agar pekerja melakukan tugas dan kewajibannya. Kegiatannya yaitu time focus, motivating, directing, improvement. Dan controlling sebagai fungsi yang terakhir meliputi training, supervise, and lead by example. Selanjutnya, kita membahas mengenai aksiologi. Aksiologi dimulai setelah adanya epistemologi dipelajari, dan ini bermula pada abad ke-18. Aksiologi secara etimologi berasal dari bahasa Yunani aksion atau nilai dan logos atau teori, sehingga aksiologi bisa diartikan sebagai teori tentang nilai. Istilah ini pertama kali digunakan oleh Paul Levy pada tahun 1902 dan Eduard von Hartmann, seorang filsuf Jerman, pada tahun 1908. Aksiologi adalah cabang filsafat ilmu yang mempertanyakan how people use their knowledge. Bagaimana orang-orang menggunakan ilmu yang mereka miliki. Yang ingin dicapai oleh aksiologi adalah hakikat dan manfaat yang terdapat dalam suatu pengetahuan. Pertanyaan di wilayah aksiologi antara lain, untuk apa pengetahuan itu digunakan? Bagaimana kaitan antara cara penggunaannya dengan kaidah-kaidah moral? Bagaimana penentuan objek yang ditelaah berdasarkan pilihan-pilihan moral? Dan bagaimana kaitan metode ilmiah yang digunakan dengan norma-norma moral dan profesional atau filsafat etika? Berdasarkan paparan sebelumnya, maka komponen mendasar aksiologi adalah etika atau moralitas dan estetika atau keindahan. Dasar dari aksiologi tentang etika atau moralitas adalah nilai kebaikan dari tingkah laku yang bertanggung jawab terhadap diri sendiri, alam, masyarakat, dan Tuhan sebagai Sang Maha Pencipta. Fokus kajian adalah pada perilaku, norma, adat istiadat yang berlaku pada komunitas tertentu. Selanjutnya, komponen mendasar berikutnya dari aksiologi adalah estetika atau keindahan, yaitu bidang studi manusia yang mempersoalkan tentang nilai keindahan. Keindahan mengandung arti bahwa di dalam diri segala sesuatu terdapat unsur-unsur yang tertata secara tertib dan harmonis dalam satu kesatuan hubungan yang menyeluruh. Indah bukan semata-mata bersifat selaras serta berpola baik, melainkan harus juga mempunyai kepribadian. Kebiasaan khas Yunani yang berpikir dalam antitesis aksiologi, yaitu selalu ingin memutuskan mana dari dua aktivitas sifat atau kualitas yang sebanding, yang lebih baik, yang lebih tinggi, yang lebih mulia, dan yang lebih sempurna. Pythagoras mengatur finite di atas tak hingga, ganjil di atas genap, persegi di atas persegi panjang, jantan di atas betina. Kemudian Platon tidak pernah lelah memperdebatkan berapa besar ide-ide superior untuk penampilan.
dan Aristoteles. Polihedron biasa memiliki nilai lebih besar daripada polihedron lain, tetapi dengan sendirinya dilampaui oleh bola. Dengan demikian, gerakan seragam juga lebih unggul daripada gerakan tidak seragam, mengontraskan ketidaksempurnaan bidang sublunari dengan kesempurnaan bidang angkasa. Berdasarkan uraian yang telah kita pelajari, 3 pertanyaan pokok tentang ilmu melahirkan aliran dan metode berpikir dalam filsafat ilmu manajemen, yaitu ontologi ilmu, apakah yang ingin kita ketahui, epistemologi ilmu, bagaimana cara kita memperoleh pengetahuan, dan aksiologi ilmu, apakah nilai pengetahuan tersebut bagi kita, apa tujuan kita mempelajari pengetahuan. Demikian kita telah mengenal aliran dan metode berpikir filsafat, ontologi, epistemologi, dan aksiologi.